Tanpa pandemi pun pasti akan khawatir. Nah, cuman di sini kami diberi cobaan lain, yaitu dengan cara adanya pandemi ini yang tadinya kita pikir sudah mau selesai, ternyata pandeminya malah semakin tinggi. Shalom, nama saya Sisil. Saya dari wilayah Kolose dan saya bekerja di Universitas Kristen Indonesia. Dan ini suami saya. Ya, shalom. Perkenalkan, nama saya Hanto. Saat ini status saya masih warga jemaat GKJ Grogol Jakarta. Kemudian saya bekerja di BPK Penabur Jakarta, di SDK Penabur Bintaro Jaya. Kami pacaran dari tahun 2018 bulan Januari ya. Jadi kemudian kami menikah di Januari 2021, kurang lebih 3 tahun kami pacaran. Dalam merencanakan sebenarnya pertama kali itu kita ada pembicaraan tentang pernikahan di bulan Desember 2019. Nah, saat itu baik keluarga saya dan keluarga Mas Hanto mau bertemu dulu untuk merencanakan kapan mau pertunangan dan kapan mau melangsungkan pernikahan. Lalu di bulan Februari awalnya mau pertemuan, namun ternyata tidak bisa karena mulai mau pandemi, itu di bulan Maret. Nah, lalu awalnya rencananya mau bulan Mei pertunangannya, namun karena pandemi akhirnya diundur menjadi bulan Juli, tanggal 4 Juli pertunangannya. Nah, setelah pertunangan itu yang pernikahan tadinya mau bulan Agustus 2020 diundur juga karena kan pertunangannya diundur jadi Juli, diundur menjadi Januari 2021 dengan harapan waktu itu pemerintah sempat ada pembicaraan sepertinya akhir tahun itu sudah mulai pandeminya berkurang. Nah, dengan itu kami berasumsi mungkin masih bisa mengundang banyak orang gitu. Ternyata seperti yang sudah berjalan kemarin, akhir tahun malah semakin banyak. Tapi kan kita juga sudah mempersiapkan semuanya, sudah mengundang juga. Jadi Januari 2021 dilaksanakan pernikahan. Karena gini, kami bertemu di usia yang sama. Maksudnya kami kelahiran tahun 90, jadi usia kami sudah 30 dan ya kami pikir kami sudah cukup dewasa, cukup matang untuk berumah tangga dan ya mau tunggu apa lagi gitu, mau kapan lagi, karena ya kalau semakin tua juga nanti dampak kedepannya juga akan semakin banyak yang harus dipertimbangkan untuk kehidupan kedepannya, seperti itu. Ya, pasti. Nggak usah pandemi sebenarnya ya, maksudnya seseorang yang mau menikah itu kan sebenarnya pasti akan khawatir, tanpa pandemi pun pasti akan khawatir. Nah, cuman di sini kami diberi cobaan lain, yaitu dengan cara adanya pandemi ini yang tadinya kita pikir sudah mau selesai, ternyata pandeminya malah semakin tinggi karena kondisi orang liburan. Khawatir pasti ada, pasti sangat khawatir. Kami takut menjadi klaster baru, terus belum lagi kalau kami mengumpulkan banyak undangan, kami pikir undangannya ini sekian nih cukup, tapi kan ternyata kita tidak tahu banyaknya keluarga yang akan hadir berapa kalau tiba-tiba melebihi.
dengan ketentuan dari pemerintah, takutnya tiba-tiba dibubarkan. Terus juga paling takut itu sebenarnya waktu pertama kali adalah kalau salah satu dari kami atau keluarga kami yang terkena COVID gitu. Nah, puji Tuhan, Tuhan merencanakan semuanya itu dengan luar biasa. Maksudnya kita memang merasa ketakutan, tapi baik saya maupun Mas Hanto, kita sama-sama. Kalau misalnya saya lagi takut, Mas Hanto menguatkan. Kalau Mas Hanto lagi takut, saya menguatkan. Dan kalau kami berdua lagi takut dan keluarga pun juga ikut menguatkan bahwa kami bisa melewati ini, bahwa acara ini bisa sukses gitu. Ya, jadi waktu itu 2 hari sebelum Beachstone persiapan pernikahan. Jadi kami melangsungkan pernikahan tanggal 2 Januari, kemudian Beachstone itu tanggal 26 Desember, jadi seminggu sebelumnya. Nah, 2 hari sebelum tanggal 26 itu kami sedang sibuk-sibuknya, kami sedang repot-repotnya menyiapkan ini itu, mikirin ini itu. Memang saya tahu di rumah itu adik saya, Santi, adik saya yang perempuan, itu dari beberapa hari sebelumnya memang sedang demam. Kemudian 2 hari sebelum hari persiapan itu saya sedang di sini waktu itu, kebetulan saya sedang di sini sama Sisil, kemudian dapat kabar di telepon, dapat kabar bahwa ternyata adik saya positif COVID-19. Di situ saya merasa kacau sekacau-kacaunya karena oke lah, maksudnya 2 hari kemudian adik saya nggak bisa ikut Beachstone. Saya masih nggak terlalu, ya udahlah, cuman Beachstone persiapan aja nggak apa-apa tanpa ada adik saya gitu. Tapi seminggu kemudiannya kan kami menikah gitu, dan COVID itu kan bukan penyakit yang 3 hari 4 hari sembuh gitu. Minimal sebulan untuk masa penyembuhan sekaligus pemulihan. Jadi sudah dapat dipastikan bahwa pernikahan kami tidak dihadiri adik saya gitu. Di situ saya merasa sangat hancur, sedih, belum lagi ditambah khawatir kalau ada kemungkinan besar saya juga terkena gitu. Nah, di situ saya sudah pasrah, ya Tuhan, saya harus gimana? Saya nggak tahu harus gimana. Kemudian ya kami akhirnya berdiskusi antar keluarga baiknya seperti apa gitu, dan akhirnya ibadah persiapan itu bisa terus dilangsungkan. Memang dari Pak Samuel, dari pihak gereja tidak mempermasalahkan jika tetap dilangsungkan pernikahan asalkan kami berdua itu dalam kondisi negatif, tapi keluarga yang positif tidak diperbolehkan hadir. Yang menjadi sedih itu yaitu karena taunya papa mamanya Mas Hanto itu tidak boleh hadir kan, karena kan masih satu rumah, jadi harus mengungsikan diri dulu selama paling nggak seminggu sampai tes lagi. Dan puji Tuhan, yang tadinya Mas Hanto kita masih berpikiran, karena kan itu 2 hari sebelum ya, masih berpikiran berarti yang datang hanya Mas Hanto dan adiknya. Tuhan bekerja lain gitu. Ternyata dari GKJ Bumi Indah mau menemani Mas Hanto dan adiknya untuk menjadi keluarga. Jadi di situ Mas Hanto ditemani sama majelis dari GKJ Bumi Indah. Itu benar-benar Tuhan itu membantu tuh. Ya emang sih kita dapat cobaan. Cuman Tuhan tuh bisa tiba-tiba yang ngasih aja gitu, ngasih jalan keluar yang sebenarnya kita juga nggak tahu. Tiba-tiba oh ada bantuan seperti ini yang tadinya kita mikir, yang tadinya butuh apa, Tuhan memperlengkapi itu semua gitu. Sebelum, padahal kan itu tinggal 2 hari. Yang tadinya mikirnya oh cuma keluarga inti, ternyata bisa digantikan dengan majelis dari gereja sana. Itu kalau waktu pas Beachstone. Dan puji Tuhan
Berapa hari ya? 2 hari sebelum pernikahan apa 1 hari sebelum pernikahan itu dari orang tuanya Mas Hanto akhirnya bisa ikut untuk hadir dalam pernikahan kami. Jadi yang tadinya kami mikir, kami sudah ngomong juga ke majelis gereja Pondok Gede kalau misalkan menikah ya Mas Hanto tanpa orang tua, tapi ternyata Tuhan Yesus itu bekerja dengan luar biasa. Yang tadinya mikirnya bapak ibunya mau mendampingi adiknya gitu, ternyata Tuhan ya itu ngasih jalan, udah kamu bisa kok buat hadir di pernikahan anakmu yang ini gitu. Mungkin dari pengalaman kami sih yang kami bisa bagikan mungkin jangan takut, tetap berpegang pada Tuhan. Jangan khawatir boleh, tapi tetap berserah pada Tuhan, tetap dijalani, tetap dipersiapkan segala hal dengan maksimal dan dengan baik. Kemudian jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan itu sangat penting, dan ya sisanya serahkan pada Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, Tuhan sudah merencanakan semuanya. Ya sudah, serahkan semuanya pada Tuhan sisanya.